191 Kekuatan Ilahi, ayo. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Aduh, sambaran petir hijau berderak di depan semua orang dan memaksa mereka menutup mata. Mereka tidak berani membuka mata bahkan setelah guntur mereda beberapa saat. Ketika mereka melakukannya, mereka menyadari bahwa cahaya kuat di sekitar mereka telah mereda sehingga mereka akhirnya bisa melihat Chen Fan berdiri di tengah kecerahan. Apakah kamu Chen Beixuan? Lu Yanwu ternganga melihat sosok bayangan hijau itu dengan tidak percaya. Berdiri di depannya adalah seorang pria muda berpakaian hitam. Rambut gelap dan tebal pemuda itu tergerai hingga ke bahunya, matanya memancarkan cahaya biru, dan kulitnya sangat pucat dan berkilau hingga menyerupai sepotong giok gemuk daging kambing yang bersinar. Perubahan paling mencolok pada penampilan Chen Beixuan adalah fitur wajahnya. Lu Yanwu memperhitungkan bahwa masih ada bagian dari anak laki-laki yang dia kenal beberapa bulan yang lalu dalam wajah cantik ini. Chen Beixuan tidak hanya lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi dia juga terlihat jauh lebih tampan dan menawan. Seolah-olah seseorang telah merancang seluruh tubuhnya dengan obsesi akan kesempurnaan. Dia tampak seperti gambar yang dimuliakan dari Dewa Matahari Apollo dalam mitologi Yunani. Ya, ini aku, Chen Fan berkata dengan ringan. Suaranya tidak banyak berubah, kecuali sedikit suara serak yang menenangkan telinga dan saraf Lu Yanwu seperti musik terindah. Jadi kamu benar-benar Chen Beixuan. Lu Yanwu tercengang. Chen Fan telah berubah menjadi orang baru dalam waktu kurang dari 3 bulan, mengubah dirinya dari katak serak menjadi pangeran gagah. Meskipun dari waktu ke waktu, Lu Yanwu bisa merasakan sedikit sifat dunia lain dalam diri Chen Fan. Untuk sebagian besar waktu, dia menganggap penampilan Chen Fan biasa-biasa saja. Namun, Chen Fan kini tampak seperti perwujudan pangeran menawan, membuat orang percaya bahwa ia seharusnya termasuk dalam dongeng. Dia telah membuka lembaran baru. Lu Yanwu berpikir dengan takjub. Chen Fan memang telah meningkatkan dirinya dengan pesat. Selain esensi primordial dan tulang gioknya, semua yang ada di bawah dan termasuk kulitnya telah dibentuk ulang dan diperkuat menurut badan panjang umur Azuretir. Pada saat itu, dia sudah memiliki tubuh terhubung, dan oleh karena itu, dia dapat hidup lebih dari 100 tahun bahkan jika dia menghentikan budidayanya sama sekali. Selamat, kamu telah mencapai tingkatan pengekangan dewa, guru abadi. Raja Eliksir menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat. Para tetua dan alkemis yang tertarik dengan keributan itu berkumpul di sekitar Chen Fan dan tercengang dengan perkembangannya. Mereka berlutut di hadapan Chen Fan seperti yang dilakukan para penyembah paling setia di hadapan dewa mereka. Selamat, Guru Abadi. Semua orang di sekitar Lu Yanwu bersujud kepada Chen Fan, meninggalkan gadis itu berdiri di antara mereka dengan canggung. Dia tidak yakin apakah dia harus mengikuti yang lain dan bersujud kepada Chen Fan. Perubahan terjadi begitu cepat sehingga dalam benaknya, dia masih melihat Chen Fan sebagai Grandmaster muda. Meskipun Chen Fan telah membuktikan kekuatannya dengan menundukkan seluruh keluarganya, tetap mengagumkan baginya melihat kelompok anggota Sekte Lembah Dewa Pengobatan memujanya seperti dewa. Apakah dia benar-benar mencapai keadaan abadi? Lu Yanwu berpikir tidak percaya. Dia lahir dan besar di keluarga seniman bela diri, tapi dia bukan seorang seniman bela diri. Dia tahu tentang keadaan abadi, tapi dia tidak tahu persis apa artinya. Keadaan abadi. Chen Fan memiringkan kepalanya ke samping dan berkata, tidak. Saya belum berada dalam keadaan abadi. Bukan keadaan abadi. Raja Eliksir terkejut. Tidak, tapi aku harusnya mampu bertahan dalam pertarungan melawan seorang penggarap negara abadi. Chen Fan melangkah maju saat cahaya biru di matanya surut, memperlihatkan sepasang mata yang jernih dan polos. Suara Chen Fan ringan dan tenang ketika dia berbicara tentang seorang kultivator negara abadi. Seolah-olah dia tidak menganggap seorang kultivator negara abadi adalah masalah besar. Memikirkan kekuatan Chen Fan membuat Raja Eliksir gemetar lagi, jadi dia berlutut dan bersujud sekali lagi. Dia percaya pada kekuatan Chen Fan. Biarlah api yang keluar dari matanya, nyala api yang membakar langit, atau ramuannya yang bahkan dapat menyembuhkan racun paling mematikan di dunia. Segala sesuatu tentang Chen Fan berteriak keras tentang kemampuannya yang luar biasa. Raja Eliksir mempunyai firasat bahwa Chen Fan bukanlah manusia biasa, sebaliknya, dia adalah seorang kultivator yang telah lama melampaui keadaan transenden. Tuan Abadi, wanita ini mengaku sebagai teman lamamu. Dia telah menunggumu di luar lemari besi selama lebih dari 13 hari.
Raja Eliksir bangkit dan melaporkan. Oh, apa yang membawamu kemari? Tatapan Chen Fan tertuju pada Lu Yanwu. Lu Yanwu menahan pandangan Chen Fan, dan segera, dia menggigil tak terkendali. Mata Chen Fan adalah dua kolam jurang yang gelap, jika dia menatap terlalu lama ke dalamnya, jurang maut juga menatap kembali ke dalam dirinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil menenangkan diri, tetapi kemarahan dengan cepat menguasai dirinya. Chen Beixuan, Lei Qianjue telah menanam ki dingin di dalam tubuh saudara perempuanku karena dari kamu. Dia semakin dekat dengan kematian setiap hari, dan mereka telah memindahkannya ke unit perawatan intensif. Dia bisa mati kapan saja sekarang. Bukankah kamu menyebut dirimu Grandmaster muda? Bukankah kamu menjanjikan kehidupan bahagia padanya? Pergi selamatkan dia sekarang. Benarkah itu? Chen Fan mengerutkan alisnya dan memandang ke arah Raja Eliksir. Raja Ramuan membungkuk dan berkata, memang benar. 3 bulan yang lalu, Grandmaster dari Sekte Hong, Lei Qianjue telah kembali ke Tiongkok. Dia membawa kuali tripod ke dalam keluarga Lu dalam upaya untuk meneror keluarga Lu. Dia juga menanamkan ki di dalam diri seorang wanita muda sebagai hukuman karena berpihak padamu. Dia telah mengumumkan tantangan kepadamu secara terbuka dan saat ini sedang menunggu balasanmu di tepi Danau Barat. Karena semuanya terjadi ketika kamu masih dalam pengasingan, aku tidak berani memperingatkanmu. Aku juga tidak berani meninggalkan pintu masuk karena aku takut orang lain akan mengganggumu selama aku tidak ada. Ramuan elemen api kami sudah habis sebelumnya gadis itu bahkan jatuh sakit, jadi satu-satunya hal yang kupikir bisa kulakukan adalah menunggumu keluar dari pengasingan. King of Elixir berhenti sejenak dan kemudian meminta maaf. Tuan Abadi Chen, jika saya tahu dia punya hubungan keluarga dengan Anda, saya akan langsung pergi ke kota Lin dan menyelamatkannya. Menurut saya Lei Qianjue tidak sebodoh itu hingga bentrok melawan Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Tidak ada salahnya dilakukan. Chen Fan melambaikan tangan. Bagaimanapun, Lu Yansui hanyalah seorang kenalannya. Raja Eliksir telah melakukan hal yang benar, memastikan budidaya Chen Fan dalam pengasingan adalah tugas paling penting baginya saat ini. Namun, dia bertaruh jika dia mengungkapkan hubungan pribadinya dengan gadis itu, Raja Eliksir akan bergegas menyelamatkan gadis itu 3 bulan lalu, membiarkan pintu masuk lemari besi tidak dijaga. Lei Qianjue tidak hanya melanggar sumpahnya dan menginjakan kaki di Tiongkok lagi, tapi dia juga telah menyakiti temanku. Pencerahan. Lampu hijau tajam berkedip di mata Chen Fan saat dia berpikir demikian. Jadi, apakah kita akan kembali ke kota Lin sekarang? Lu Yanwu bertanya. Dia tidak akrab dengan jargon kultivasi, tetapi dia tahu bahwa sejak Chen Fan keluar dari pengasingannya, Xiao Sui akhirnya bisa diselamatkan. Tidak perlu terburu-buru, saya baru saja menyelesaikan pencerahan etiril saya, dan saya masih perlu memperbaikinya. Kami akan berangkat besok. Kata Chen Fan dengan tenang. Api keluar dari mulut Lu Yanwu saat dia berteriak sekuat tenaga dengan panas. Chen Beixuan, kamu brengsek. Apakah kamu ingin menunggu 1 malam lagi? Xiao Sui sedang sekarat, bukankah aku sudah jelas? Kemudian, dia memasang ekspresi kesal dan marah dan memohon dengan suara yang lebih lembut. Chen Beixuan, ayo pergi sekarang. Kita memerlukan setidaknya 2 hari untuk mencapai kota Lin. Aku tidak tahu berapa lama Xiao Sui bisa menunggu. Petik 2. Paling lama 2 hari. Jawab Chen Fan, mengundang tatapan tajam dari Lu Yanwu. Tanpa sepengetahuannya, Chen Fan telah menanamkan kehendak ilahi di dalam tubuh Lu Yansui sehingga dia dapat memantau kondisi Lu Yansui kapan saja. Dia memperhatikan bahwa meskipun vitalitas Lu Yansui melemah, dia masih bisa bertahan beberapa hari lagi, cukup waktu baginya untuk mencapainya. Melihat Lu Yanwu hendak membantah lagi, Lu Yanwu menahannya dengan tangan yang menahannya. Dia tahu dia tidak akan melakukan apapun jadi dia menginjak tanah, menggelengkan kepalanya dan memasang ekspresi cemberut untuk memprotes dalam diam. Sekte Lembah Dewa Pengobatan telah lama membersihkan ruangan untuk bermeditasi oleh Chen Fan. Kali ini, dia hanya bermaksud untuk merenungkan apa yang telah dia pelajari selama 3 bulan, jadi dia tidak peduli tentang berapa banyak ki yang tersedia untuknya. Dalam 3 bulan ini, saya telah menggunakan semua ki roh elemen kayu di kayu roh. Itu setara dengan semua ki roh di dalam seorang penggarap terhubung. Chen Fan berpikir sendiri sambil memainkan sepotong kayu. Telur kayu yang dulunya memiliki kilau hijau di permukaannya, namun kini tampak kusam seperti potongan kayu biasa. Itu adalah inti roh dari pohon roh. Meskipun saya telah menghabiskan ki rohnya,
pohon itu akan tumbuh menjadi pohon roh terhubung sekali lagi jika saya menanamnya di tempat yang tepat. Chen Fan berpikir sendiri. Namun, sejak Spirit Ki dihabiskan, pohon itu akan mulai menjadi pohon biasa, dan pada akhirnya akan berubah menjadi pohon roh terhubung setelah puluhan ribu tahun. Itu jelas terlalu menunggu Chen Fan. Meskipun demikian, Chen Fan bertaruh bahwa pohon ini tidak tumbuh menjadi pohon roh terhubung secara acak. Itu pasti pohon muda dari pohon dari dunia abadi yang memiliki kemampuan magis. Bahkan jika Chen Fan memutuskan untuk tidak menanam intinya, dia dapat mengubah intinya menjadi artefak Dharma yang tidak kalah kuatnya dengan jimat Jade Marok. Bagaimanapun, aku harus mencari tahu jenis kemampuan pencerahan etiril apa yang telah aku buka terlebih dahulu. Chen Fan memejamkan mata dan merasakan energi yang berdenyut di dalam dirinya. Esensi sejati dalam sistemnya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lebih baik lagi, mereka telah diubah menjadi esensi sejati kayu azure. Energi dahsyat mengalir di nadinya seperti aliran turbulen di sungai besar. Chen Fan tiba-tiba berpikir. Dia bertaruh apakah dia bisa terus-menerus menembakkan ratusan blade aura. Jika dia mengeluarkan esensi sejati dari tubuhnya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Lonjakan esensi sejati seperti itu bukanlah hal yang tidak terduga. Yang benar-benar membuat pencerahan etiril begitu penting adalah kekuatan ilahi yang menyertainya. Aku penasaran kekuatan ilahi macam apa badan panjang umur Azure Tirk akan terbuka untukku. Chen Fan berpikir penuh harap. Apa yang membuat pencerahan etiril jauh lebih kuat daripada yayasan pendirian adalah kekuatan ilahi. Mantra itu jauh lebih ampuh daripada mantra Dharma. Livire Golden Eyes, misalnya, adalah salah satu kekuatan suci paling kuat yang dapat digunakan oleh para kultivator yang telah mencapai puncak pencerahan etiril. Adapun kekuatan ilahi yang lebih rendah, mereka tidak sekuat kemampuan yang dimiliki badan panjang umur Azure Tirk. Saya tidak peduli dengan umur panjang yang tidak dapat dihancurkan, saya juga tidak peduli dengan inkarnasi tiga kehidupan. Saya hanya ingin sesuatu yang praktis, seperti mata Dewa Naga Azure. Jadi sambil berpikir, Chen Fan memulai seni panjang umur Azure Tirk untuk memulai kekuatan ilahi. Kabum, ketika dia memulai mantra ilahi, gelombang energi vitalitas mengalir dari tubuhnya. Dia kemudian menjentikkan jarinya ke udara dan mengirimkan energi hijau melalui dimensi void. Energi itu mendarat di dinding di seberang ruangan. Dindingnya terbuat dari batu bata dan sehelai rumput kecil berhasil menjepit akarnya di antara dua batu bata. Rerumputan kecil dengan cepat menyerap semua energi dan mulai menyebar ke seluruh dinding. Sial, itu kekuatan yang paling umum, Yi Wood Spirit Ki. Chen Fan sangat kecewa. Yi Wood Spirit Ki adalah kekuatan ilahi paling dasar dari budidaya elemen kayu. Ia dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dan pepohonan dan juga dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit apapun. Dengan kata lain, kekuatan suci ini sama bergunanya dengan ramuan abadi penyembuhan ajaib. Dia bahkan mampu menyembuhkan penyakit mematikan dengan satu dosis Yi Wood Spirit Ki. Kekuatan suci ini bahkan lebih efektif daripada pil peningkat esensi. Betapapun bergunanya Yi Wood Spirit Ki, itu tidak dimaksudkan untuk pertempuran. Baik, ini sama sekali tidak sia-sia. Tadinya aku akan membuatkan pil peningkat esensi untuk kakek, dan sekarang aku punya alternatif yang lebih baik. Chen Fan tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Namun, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Tubuh panjang umur Azure Tirk adalah tubuh roh terkuat dari 5 elemen sekte abadi. Tidak mungkin itu hanya datang dengan satu kekuatan suci dasar. Mungkinkah seni itu juga membangkitkan kekuatan suci lain dalam diriku? Mata Chen Fan berbinar dengan harapan saat dia berpikir demikian. Sore berikutnya, di dalam rumah sakit rakyat nomor 1 kota Lin di Provinsi Tiannan. Di luar ICU berdiri seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan rambut tergerai di bahunya. Dia memiliki wajah tampan dan sepasang mata yang bersinar dengan api berwarna biru. Pesona pemuda itu sungguh gemilang, membuat penampilannya bersinar bagaikan matahari yang baru lahir, menarik perhatian orang yang lewat. Banyak perawat muda yang berpura-pura ingin melewatinya beberapa kali, hanya untuk melihat sekilas lagi fitur tampannya. Dia sangat tampan, jauh lebih tampan daripada anggota band K-pop, kata seorang perawat berpenampilan menarik sambil melirik pemuda itu. Memang benar. Dia terlihat jauh lebih tampan daripada para aktor di TV. Akan sangat luar biasa jika dia menjadi pacarku. Perawat lain dengan dada besar hampir mengeluarkan air liur. Tes, kamu.
Tidakkah kamu melihat gadis cantik itu berdiri di sampingnya? Dia cukup terkenal di kota Lin, seorang CEO muda yang menarik. Dia mengelola lebih dari miliaran aset, meskipun usianya belum genap 30 tahun. Kamu pikir kamu bisa merebutnya cowok cantiknya? Seseorang mengenali gadis yang berdiri di samping pemuda itu, jadi dia mencibir pada gadis berdada besar. Chen Fan dan Lu Yanwu lah yang mereka gosipkan. Chen Fan menghabiskan satu malam merenungkan pencapaiannya dan kemudian meninggalkan provinsi Lin Xi bersama Lu Yanwu di pagi hari. Mereka tiba di kota Lin pada hari yang sama. Lu Yanwu masih sulit percaya bahwa mereka bisa melakukan perjalanan sejauh itu dalam waktu sesingkat itu. Sekte Lembah Dewa Pengobatan jauh dari kota Lin dan dipisahkan oleh jalur pegunungan yang berbahaya. Diperlukan setidaknya 2 hingga 3 hari untuk keluar dari gunung. Namun, Chen Fan menggendongnya dan keluar dari gunung dalam waktu kurang dari setengah jam. Setiap langkah yang diambil Chen Fan sepertinya menempuh jarak beberapa puluh meter. Setelah itu, Chen Fan tidak naik pesawat untuk sampai ke Linzhou, melainkan terus menggendong gadis itu di bahunya dan berlari di jalan raya. Ia berlari secepat mobil balap Formula F4 dan mampu melewati rintangan apapun di jalurnya dengan mudah. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia telah melakukan perjalanan melintasi beberapa provinsi dan tiba di kota Lin. Dia jelas bukan manusia biasa. Berlari sejauh ribuan kilometer dalam waktu setengah jam, namun dia sama sekali tidak kehabisan napas. Sambil berpikir, Lu Yanwu menatap Chen Fan dengan heran. Dia tidak tahu bahwa menempuh jarak seperti itu hanyalah berjalan-jalan di taman bagi seseorang yang telah memperoleh Chonate Body. Seseorang dengan tubuh terhubung tidak perlu bernapas atau makan, sebaliknya, dia menyerap spirit ki dari alam untuk mempertahankan bentuk fisiknya. Oleh karena itu, Chen Fan dapat terus berjalan berhari-hari tanpa merasa lelah. Kalau bukan karena beban mati di pundaknya. Tapi pria ini telah meningkatkan penampilannya dalam 3 bulan. Lu Yanwu mengingat perasaan hangat dan tidak jelas yang dia rasakan saat dia dipeluk erat-erat di pelukan Chen Fan. Dia selalu dicap sebagai wanita yang kuat dan lantang, namun pemikiran itu telah memunculkan vengeance dalam dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Chen Fan secara diam-diam, tersipu. Chen Fan merasakan ketertarikan gadis itu padanya dan dia tidak terkesan. Sepertinya aku telah meremehkan betapa menariknya tubuh Chonate bagi mata manusia yang sederhana. Aku harus menyesuaikan sedikit pada wajahku, atau menutupinya dengan mantra. Fitur pada Chonate Body dibentuk dan diatur dengan sempurna. Bahkan seorang gadis berpenampilan rata-rata di dunia kultivasi dapat dianggap sangat menarik di dunia fana. Karena terbiasa dengan begitu banyak wajah cantik, tidak ada gadis yang ditemui Chen Fan di dunia setelah kelahirannya kembali yang mampu menarik minatnya. Nona Lu, kondisi Yan Sui sudah stabil. Anda bisa masuk sekarang. Pintu ICU terbuka dan sekelompok dokter yang kelelahan muncul. Kata kepala dokter kepada gadis itu. Baik, terima kasih. Kepala dokter Liu, Lu Yanwu berhasil tersenyum sementara Chen Fan menyerbu masuk ke kamar. Dia telah menyelidiki situasi di dalam rumah sakit menggunakan Divine Sense-nya. Dia tidak bisa menahan alisnya setelah dia melihat Lu Yansui untuk pertama kalinya dalam 3 bulan. Kecantikannya yang mekar hilang dan tubuhnya telah menjadi sekantong tulang. Meskipun dia ditutupi lapisan selimut tebal, rambutnya dipenuhi embun beku. Wajahnya yang bulat telah mengerut dan tampak seperti seseorang yang merentangkan sepotong kulit tipis di atas tengkorak. Lu Yanwu mengikuti Chen Fan ke rumah sakit. Air mata menggenang di matanya begitu dia melihat saudari yang sering menghabiskan waktu bersamanya ketika mereka masih anak-anak. Meskipun mereka menempuh jalan masing-masing setelah dewasa, ikatan antara keduanya tidak pernah melemah. Xiao Sui, lihat siapa yang datang menemuimu. Lu Yanwu menundukkan kepalanya ke samping tempat tidur dan memanggil adiknya dengan tenang. Meski mengalami kesulitan, gadis kurus itu berhasil membuka matanya. Ketika dia melihat Chen Fan, matanya berbinar gembira, lalu dia panik. Kak Yanwu, mengapa kamu membawanya ke sini? Aku sangat jelek sekarang. Kamu tidak akan seperti ini jika bukan karena dia. Mengapa kamu peduli dengan apa yang dia pikirkan? Tentangmu. Lu Yanwu balas menyerangnya. Lu Yansui tetap diam dan menyelipkan dagunya di bawah selimut untuk menyembunyikan wajah kurusnya. Sementara itu, matanya tidak meninggalkan Chen Fan, seolah-olah dia mencoba untuk menanamkan gambaran anak laki-laki itu di benaknya sehingga dia akan selamanya berada dalam pikirannya. Chen Fan berdiri di samping punggung tebal dan tampak acuh tak acuh.
Dia memperhatikan gadis malang itu dengan tenang dan penuh perhatian. Dia hidup dan aktif, penuh energi dan terkadang penuh sikap. Bahkan ketika dia diberikan sebagai hadiah kepada Chen Fan, dia berhasil memasang wajah tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa lebih baik menjadi simpanannya daripada menjadi istri seorang playboy dacebak. Chen Fan tidak memiliki perasaan apapun padanya saat itu dan tidak berniat menerimanya ke dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia memilih untuk menjanjikan kehidupan bahagia dan memberinya keunggulan dalam keluarganya sehingga dia akhirnya bisa membuat keputusan sendiri, menikah, punya anak, dan menjalani kehidupan normal. Namun, janji Chen Fan sepertinya gagal. Lu Yansui tampak seperti wanita tua yang sekarat, hidupnya tergantung pada seutas benang. Itu jauh dari menjalani kehidupan yang bahagia. Chen Fan tidak pernah menyukai gadis ini, dan dia juga tidak peduli padanya. Oleh karena itu, dia meluangkan waktu untuk sampai ke sini. Namun, ketika dia akhirnya bertemu langsung dengan Lu Yansui, dia merasakan kemarahan mulai membara di dalam dadanya. Kemarahan itu terlalu familiar bagi Chen Fan. Dia merasakannya ketika martabatnya diinjak-injak, dan dia harus menyaksikan teman-teman dan keluarganya menderita namun tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ingin kalian semua keluar dari sini. Chen Fan berkata dengan ringan. Pasien dalam kondisi kritis, dia bisa meninggal kapan saja. Kita perlu memiliki dokter yang bertugas di ruangan ini, bantah kepala Dr. Liu. Keluar, nada suara Chen Fan masih datar dan tenang, tetapi dia telah menaikkan volume suaranya beberapa tingkat. Sebelum kepala Dr. Liu membuang lebih banyak waktu, Lu Yanwu meraih lengannya dan menyeretnya keluar ruangan. Dia tahu bahwa Chen Fan akan menyembuhkan Lu Yansui. Dia tidak akan percaya pada kekuatan Chen Fan jika dia tidak melihat pertunjukan kekuatan saleh Chen Fan di lembah dan merasakan langsung kecepatan lari Chen Fan yang luar biasa. Raja Ramuan mengatakan dia telah mencapai keadaan abadi. Mungkinkah itu benar? Pasti, itu akan menjelaskan peningkatan mendadak pada penampilannya. Pikiran Lu Yanwu berpacu. Bahkan saat dia melangkah keluar ruangan, dia mendengar suara Chen Fan muncul di belakangnya. 3 hari kemudian, saya akan menerima tantangan Lei Qianjue dan melawannya di tepi Danau Barat. Apa? Lu Yanwu terkejut dengan pengumuman itu. Dia berbalik untuk melihat Chen Fan dan melihat Chen Fan telah meletakkan telapak tangannya di kulit kepala kering Lu Yanwu. Dia tidak ingin mengganggu perawatannya, jadi dia berhasil mengendalikan rasa penasarannya dan meninggalkan ruangan. Dia bilang dia akan melawan Lei Qianjue dalam 3 hari, apakah itu berarti dia bisa menyembuhkan Xiao Sui dalam waktu kurang dari 3 hari? Setelah Lu Yanwu mengingatkan para dokter untuk tidak mengganggu Chen Fan, dia bergegas pulang. Dia akan menyampaikan pengumuman Chen Fan kepada keluarganya dan seluruh dunia seni bela diri di Tiongkok. Sementara itu, di dalam ICU, Chen Fan membelai dahi Lu Yansui dengan lembut. Lu Yansui merasa malu di hadapan Chen Fan. Dia berkata dengan suara putus asa, "Kamu pasti mengira aku jelek sekarang, kamu tidak akan pernah menyukaiku lagi. Penampilannya hanya sebatas kulit saja. Jangan terlalu memikirkannya." Chen Fan berkata dengan ringan. Tapi aku harap kamu akan selamanya mengingatku. Sebagai gadis cantik, Lu Yansui tiba-tiba menemukan keberanian untuk menahan tatapan Chen Fan dan dia berkata, "Aku sudah merasakannya. Kamu sudah mencintai orang lain dan kamu tidak akan pernah bersamaku. Tapi, aku bertaruh jika aku mati untukmu, setidaknya kamu akan ingat aku selama sisa hidupmu. Setidaknya, aku akan mendapat tempat di ingatanmu dan di hatimu, bukan?" Chen Fan sangat tersentuh oleh kata-kata gadis itu. Sedikit air mata mengalir di matanya dan menghilang, itukah sebabnya kamu sengaja membuat marah Lei Qianjue? Lei Qianjue tidak akan membiarkan aku lolos menjadi pacarmu meskipun aku bersembunyi di dalam lubang. Seluruh kota Lin tahu bahwa aku adalah gadismu. Lu Yansui tersenyum. Yah, cukup banyak pembicaraan sedih ini. Aku ingin memberitahumu bahwa aku senang bertemu denganmu sebelum aku mati. Sambil berkata demikian, tatapannya pada Chen Fan menjadi lembut. Apakah penyakit itu merusak penglihatanku? Anda tampak jauh lebih tampan dan bahkan lebih tinggi dibandingkan 3 bulan lalu. Kamu terlihat seperti pangeran menawanku. Itu sempurna. Aku akan meninggalkan dunia dengan gambaran sempurna tentangmu di pikiranku. Kamu tahu, kamu selalu terlihat tampan bagiku sejak pertama kali kita bertemu. Petik 2. Kamu tidak akan mati. Suara Chen Fan berubah sedikit saat wajahnya menjadi lebih serius.
Dia mengunci matanya dengan Lu Yansui dan berkata dengan segala keseriusan yang bisa dia kumpulkan, selama aku, Chen Beixuan ada di sini, kamu tidak akan mati. Bahkan jika kamu melakukannya, aku akan menemukan jiwamu dan menghidupkanmu kembali dengan tubuh lain. Itulah janjiku padamu. Aku berjanji padamu untuk hidup bahagia selamanya, dan aku tidak akan mengingkarinya. Sambil berkata demikian, ia memulai seni dharma dan kekuatan ilahi miliknya. Gelombang kuat Yiwut Spirit Ki keluar dari tangannya dan membentuk simbol di udara. Simbol-simbol ini kuno dan membawa energi primordial yang setua waktu. Simbol ini menata ulang udara dan membentuk prasasti jimat berwarna hijau. Jimat itu ditutupi oleh simbol-simbol gelisah yang tak terhitung jumlahnya yang secara sembarangan bertumpuk satu sama lain. Seolah-olah ada dunia baru yang penuh dengan kehidupan dan energi di antara guratan horizontal dan vertikal yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti jimat elemen kayu, prasasti kehidupan abadi. Ini adalah mantra elemen kayu peringkat tertinggi yang dapat dilepaskan oleh seorang kultivator. Mantra ini dapat menyembuhkan segala kerusakan dan menumbuhkan jaringan dan daging pada tulang. Chen Fan telah memperoleh tubuh panjang umur Azuretirk, dan karena itu dia bisa melepaskan mantra elemen kayu apapun sesuka hati. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan mantra ini sampai dia mencapai permukaan laut ilahi. Sudah kubilang, kamu tidak akan mati. Chen Fan menekan kedua tangannya ke bawah pada gadis itu. Di bawah tatapan Lu Yansui yang tidak percaya, prasasti kehidupan abadi mengeluarkan cahaya hijau yang menyalurkan energi penciptaan ke dalam tubuhnya. Dia merasa dijatuhkan di bak mandi air panas dan dikelilingi oleh kehangatan nyaman yang hanya bisa diberikan oleh seorang ibu yang penuh kasih. Otot-otot yang mengkerut di tubuhnya mulai mendapatkan kembali volumenya, saat kehidupan dan warna perlahan kembali ke wajahnya. Lampu hijau tampak di ICU, menjadikannya surga hijau kehidupan dan ciptaan. Sementara itu, berita mengejutkan keluar dari keluarga Lu dan dengan cepat menjadi viral di dunia seni bela diri. Chen Beixuan telah kembali. Dia akan melawan Lei Qianjue di Danau Barat dalam 3 hari, pada tanggal 15 Agustus. Dunia seni bela diri di Tiongkok terkejut. Pertarungan akan berlangsung pada tanggal 15 Agustus tepat di tengah liburan musim panas sekolah ketika Westlake biasanya dipenuhi. Turis dari seluruh Tiongkok. Kota Lin adalah salah satu kota tertua di Tiongkok dan kaya akan sejarah dan budaya. Banyak orang terkenal dalam sejarah berasal atau pernah tinggal di kota ini. Kota ini terkenal sepanjang sejarah karena kekayaan dan kemewahannya, sehingga sering disebut sebagai surga dunia. Linzhou juga terkenal dengan gadis-gadis cantik dan tempat wisatanya. Orang-orang di seluruh Tiongkok berbondong-bondong ke kota Lin untuk berjalan-jalan di sepanjang Danau Barat sambil menikmati keindahan dan kekayaan sejarahnya. Jiang Churan berjalan di sepanjang garis pantai Danau Barat. Dia mengenakan kaos dengan slogan tercetak di atasnya dan celana jeans longgar. Dia menata rambutnya panjang dan mengenakan sepasang sandal warna-warni di kakinya. Dia tampak cantik tetapi juga mudah didekati seperti gadis tetangga. Sejak Jiang Churan lulus SMA, dia tidak hanya terlihat lebih menarik dari sebelumnya, tapi alisnya juga tampak mengerut secara permanen, membuatnya terlihat sedikit lebih artistik dan sentuhan sedih. Banyak pejalan kaki menoleh untuk melihat gadis ini setelah mereka melewatinya. Ran, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu memikirkan tentang si brengsek itu lagi? Seorang gadis centil bertanya dengan santai. Dia adalah Zhang Yumeng. Tidak, Jiang Churan menjawab sambil tersenyum. Omong kosong. Sejak jamuan makan di restoran Tiansen, kamu tidak pernah tersenyum sekalipun. Zhang Yumeng balas menyerangnya. Ada apa dengan Li Yichen? Dia telah mengejarmu selama lebih dari setengah tahun. Dia tidak jelek loh dan dia juga berasal dari keluarga baik-baik. Apalagi yang kamu inginkan dari seorang pria? Dia sudah cukup berkomitmen padamu, menurutku dia benar-benar peduli padamu. Adapun Chen Fan itu, lagi pula, apa bagusnya dia? Kami belum melihatnya sejak liburan musim dingin. Guru kami memberitahu kami bahwa dia sedang libur panjang, omong kosong. Dia bahkan tidak mengikuti ujian masuk Universitas Nasional. Saya pikir dia tidak pernah menyukai siapapun di antara kita, dan dia juga tidak peduli dengan kita. Zhang Yumeng bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dicela, suaranya dikecilkan. Jelas bahwa dia takut pada Chen Fan. Apa yang dia lihat selama semester lalu di Hotel Tiansen telah mengguncangnya. Dia menyaksikan semua petinggi Jiangbei memperlakukan Chen Fan dengan sangat hormat.
Seorang anak laki-laki berusia di bawah 20 tahun naik ke tampuk kekuasaan dan merebut kursi kekuasaan wilayah Jiangbei. Perkembangan seperti itu sangat tidak terpikirkan, sehingga dia merasa sedang membaca novel web. Saat ini, meskipun dia membenci Chen Fan, dia hampir tidak berani menjelek-jelekkannya di depan umum. Mungkin dia terlalu sibuk, lagi pula, pada levelnya, dia pasti punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Jiang Churan membela anak itu, namun, perkataan temannya telah membuat layarnya tidak tenang. Jiang Churan tinggal di kaki Gunung Yunwu, dan rumor mengatakan bahwa Tuan Chen tinggal di rumah besar yang terletak di puncak gunung di ujung jalan pegunungan. Dia berpikir untuk mendaki ke puncak dan mengunjungi Chen Fan, tetapi berusaha sekuat tenaga, dia selalu menyerah begitu mencapai titik tengah. Dia bingung dengan perasaannya sendiri terhadap Chen Fan. Apakah itu cinta, benci, iri hati, kemarahan atau ketidakpercayaan? Apakah semuanya atau tidak sama sekali? Perasaan ini telah membusuk dalam diri Jiang Churan, perlahan menimbulkan kekacauan dalam pikirannya. Betapapun berbakat dan luar biasa Li Yichen, dia tidak bisa dibandingkan dengan Chen Fan. Dalam benaknya, dia melihat Chen Fan dalam gambaran yang dimuliakan, dan Li Yichen hanyalah anak laki-laki biasa. Cukup merenung, santai saja. Kami di sini sedang berlibur. Zhang Yumeng menarik lengan Jiang Churan dan berkata, liburan, ini adalah perjalanan kelas sekolah menengah mereka. Zhang Yumeng dan banyak teman baik Jiang Churan lainnya bepergian bersama. Tak jauh dari situ, seorang gadis dengan tubuh tinggi dan bugar, serta wajah bidadari melambai ke arah mereka dan berteriak, Ran, Meng, ikutlah denganku di kapal pesiar. Gadis itu tidak lain adalah Su Rongfei. Meskipun apa yang terjadi antara ketiganya dan Chen Fan telah merenggangkan hubungan mereka, waktu akhirnya membuat mereka bersatu dan menjadi teman lagi. Fei memanggil kita, ayo bergerak. Zhang Yumeng menarik lengan Jiang Churan sekali lagi dan berlari menuju kapal pesiar. Jiang Churan segera menyusulnya. Apa yang kalian berdua bicarakan tadi? Su Rongfei cemberut saat dia bertanya dengan kesal. Tentu saja kita berbicara tentang pahlawanmu, pangeran menawanmu, cinta hidupmu, Chen Fan. Hati-hati, menurutku Ran juga naksir dia. Zhang Yumeng menyeringai nakal. Pikiran tentang Chen Fan tampaknya membuat Su Rongfei kecewa. Saya tidak bertemu broter Chen Fan selama lebih dari setengah tahun, saya sangat merindukannya. Terakhir kali aku melihatnya adalah saat festival musim semi. Aku bertanya pada ayahku kemana dia pergi, dia memberitahuku bahwa dia pergi bekerja untuk militer, jauh dari rumah besar di Gunung Yunwu. Saat ini hanya Tuan ketiga Wei bisa masuk dan keluar dari mansion untuk mengambil air roh setiap hari. Bahkan ketika Su Rongfei berbicara tentang Chen Fan, sudut matanya menjadi merah seolah dia hendak menangis. Dua gadis bodoh. Zhang Yumeng tidak yakin harus berkata apa kecuali meratap tanpa daya. Dia tidak pernah menyukai Chen Fan sejak pertama kali dia melihatnya. Namun, seperti sudah ditakdirkan, kedua sahabatnya itu jatuh cinta pada Chen Fan tanpa daya, sehingga dia hanya bisa menatap keduanya. Hentikan, kamu. Aku tidak naksir dia. Jiang Churan melirik Su Rongfei dengan panik dan kemudian menatap tajam ke arah Zhang Yumeng. Inilah masalah lain yang dia alami dengan Chen Fan, dia merasa bersalah karena menyukai target percintaan sahabatnya. Tidak apa-apa, kakak Chen Fan sangat menawan, aku yakin akan ada lebih banyak gadis yang akan jatuh cinta padanya. Aku tidak keberatan berbagi. Su Rongfei menutup mulutnya untuk menahan tawa. Jiang Churan tersipu dan mengangkat tinju kecilnya, mengancam akan memukul sahabatnya karena mengolok-oloknya. Ketiga gadis itu tertawa dan bercanda satu sama lain di tepi danau barat, membuat pemandangan yang sudah indah semakin menyita perhatian. Setelah beberapa saat, gadis-gadis itu naik kapal pesiar untuk menikmati pemandangan danau barat dari dekat. Ada 10 tempat wisata paling terkenal di sekitar Danau Barat yang disebut 10 pemandangan Danau Barat, fajar musim semi di Sukausui, bulan musim gugur di atas Danau Tenang, cahaya matahari terbenam di Pagoda Leifeng, lonceng malam di Bukit Nanping, 3 kolam yang mencerminkan bulan. Kapal pesiar itu akan membawa gadis-gadis itu ke 10 tempat indah agar mereka dapat sepenuhnya menghargai keindahan Danau Barat. Namun, di tengah perjalanan tur mereka, kapal pesiar tersebut ditarik oleh seseorang. Maaf, bagian danau ini tutup hari ini. Silakan kembali. Seorang pria berjas hitam memblokir jalur air dan menepikan banyak kapal pesiar wisata. Siapa kalian? Kenapa tidak membiarkan kami lewat?
Ya, apakah kamu punya tanda pengenal atau lencana? Kamu tidak bisa menghalangi jalan begitu saja. Kapal pesiar yang ditumpangi Jiang Churan bukan satu-satunya yang menepi. Banyak turis lain yang mengeluh kepada pria berbaju hitam dengan kepanasan. Namun, wajah pria itu tampak cuek dan tubuhnya tegang. Tampak jelas bagi turis tersebut bahwa orang-orang ini sangat berbahaya. Perlahan, keluhannya mereda. Para turis bertukar pandangan ketakutan, memperingatkan satu sama lain untuk berhati-hati terhadap orang-orang berbahaya ini. Orang-orang berbaju hitam ini membawa rasa dingin yang membuat semua orang percaya bahwa mereka adalah pembunuh berdarah dingin. Dengan kata lain, jangan main-main dengan mereka. Kenapa kamu menghalangi jalan kami tapi membiarkan perahu itu masuk? Li Yichen menunjuk ke sebuah kapal pesiar yang dicat yang perlahan-lahan melayang melewati blokade. Mereka punya izin masuk. Pemimpin orang kulit hitam itu menjawab dengan dingin. Jenis izin apa yang kamu bicarakan? Ayah saya adalah wakil ketua pemerintahan kota Lin. Saya akan menelepon Departemen Pariwisata sekarang dan menjelaskan beberapa kebingungan. Ini adalah waktu yang tepat untuk kunjungan wisata. Mengapa Danau Barat harus ditutup? Seorang pemuda yang datang bersama Li Yichen mengeluh dengan panas. Pemuda itu adalah teman Li Yichen dan sebagai putra seorang pejabat setempat, dia mengambil tanggung jawab untuk mengatur perjalanan kelas. Panggil saja sesuai keinginanmu. Pemuda itu marah dengan jawaban tersebut, jadi dia memutar nomor di teleponnya dan menghubungi wakil direktur Departemen Pariwisata Kota. Setelah bertukar kata, pemuda itu menutup telepon, tampak kecewa. Tuan Mudahan, apa yang mereka katakan? Li Yichen bertanya dengan alis berkerut. Mereka bilang itu perintah dari atasan. Ada wig besar yang datang mengunjungi danau. Tuan Mudahan bergumam dengan ragu-ragu. Semua orang menghela nafas setelah mendengar kata-kata Tuan Mudahan. Mereka tahu bahwa tur mereka harus dibatalkan sekarang. Namun, pengungkapan tersebut juga menarik minat semua orang mengenai apa yang terjadi di balik blokade tersebut. Peristiwa apa yang menyebabkan gangguan sedemikian rupa sehingga mereka harus menutup separuh Danau Barat. Banyak orang melihat ke sisi lain dari blokade dan melihat beberapa kapal pesiar yang dicat telah menuju ke sisi lain dan berlabuh di tepi pantai. Di tengah bagian yang tertutup itu, hanya sebuah kapal rongsokan kecil yang mengapung di atas air yang tenang. Seorang lelaki tua duduk di perahu dengan mengenakan jas putih dan topi petani padi. Dia memasang pancing dengan santai. Itu wig besarnya, Yang Chow ternganga tak percaya. Wig besar macam apa yang begitu bosan hingga datang memancing di Danau Barat saat musim liburan. Bahkan ketika Yang Chow memikirkan pertanyaan itu, para pria berjas hitam mulai memberi isyarat kepada mereka untuk berbalik. Kelompok itu harus kembali ke tempat asal mereka dengan kecewa. Namun, Zhang Yumeng tidak mudah menyerah. Dia menarik lengan baju Tuan Mudahan dan bertanya dengan genit, Tuan Mudahan, apakah menurut Anda kami bisa menyelinap masuk jika Anda berusaha keras? Mata semua orang bersinar dengan harapan saat mereka melihat Tuan Mudahan. Tuan Mudahan berhenti sejenak dan kemudian menelepon beberapa kali. Pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, itu mungkin. Bagian barat danau ditutup oleh Departemen Pariwisata dan wakil direktur mereka mengatakan kepada saya bahwa dia boleh mengizinkan kami masuk selama kami tenang. Namun, kami perlu untuk mengganti ke perahu yang bisa berbaur lebih baik. Kapal pesiar wisata ini terlalu mencolok. Semua orang bersorak dan meminta untuk segera bertukar perahu. Mereka bisa mendapatkan perahu yang dicat seperti yang ada izinnya. Mereka berjalan melewati ambang pintu tanpa dihentikan. Begitu sampai di bagian barat danau, mereka merapat di antara perahu-perahu lain yang dicat. OMG, lihatlah orang-orang di atas kapal ini, mereka semua terlihat begitu penting. Ada yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok, beberapa mengenakan setelan Mao dan bahkan ada yang mengenakan kostum Tiongkok kuno. Tempat apa ini? Lokasi syuting film. Ada lebih dari selusin perahu yang berlabuh di sepanjang pantai. Masing-masing perahu ini didekorasi dengan gaya tradisional Tiongkok. Di haluan setiap perahu berdiri seseorang, usia mereka berbeda-beda, tetapi mereka semua tampak bangga dan energi. Hei, gadis bodoh, bukankah gurumu mengajarimu untuk tidak melongo pada seniman bela diri lainnya? Seorang lelaki tua yang duduk di perahu di sebelah mereka angkat bicara. Ah, kamu bisa mendengarku berbicara. Zhang Yumeng terkejut. Perahu lainnya berjarak sekitar 10 meter dari Zhang Yumeng dan meskipun Zhang Yumeng mencoba berbicara pelan, lelaki tua itu tetap mendengarnya berbicara. Haha, ini hanya tipuan kecil.
Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Cucu laki-lakinya yang berumur 8 tahun juga ikut menimpali. Kak, apakah kamu datang untuk menonton pertarungan para Grandmaster? Pertarungan para Grandmaster. Semua orang terkejut dengan nama acara tersebut. Mereka mengira ada wig besar yang ada di sini hanya untuk menikmati pemandangan danau dan memancing. Jiang Churan bereaksi dengan cepat jadi dia tersenyum dan berkata, "Ya, apakah kamu juga?" Tentu saja, ini adalah pertarungan abad ini antara Chen Beixuan dan Lei Qianjue. Akan ada banyak seniman bela diri yang datang untuk menonton pertarungan ini. Saya harus memohon kepada kakek saya untuk membawa saya ke sini. Anak kecil itu menjawab dengan jujur. Chen Beixuan, Lei Qianjue, semua orang bingung dengan nama-nama aneh itu. Siapa mereka? Kamu belum pernah mendengar tentang Lei Qianjue dan Chen Beixuan. Kamu berasal dari keluarga seni bela diri mana? Orang tua itu bertanya dengan curiga dengan alis berkerut. Keluarga seni bela diri, sekte, mengapa itu terdengar seperti acara TV? Kita sekarang hidup di zaman modern, apakah hal-hal di masa lalu itu masih ada? Anak laki-laki dan perempuan dari kota Chuzhou saling memandang dengan bingung. Namun, Zhang Yumeng cukup cepat melakukan improvisasi untuk menjawab. Ya, guru saya adalah Guo Wei dari sekolah seni bela diri Wei Shen di kota Chuzhou. Sekolah seni bela diri Wei Shen adalah sekolah seni bela diri paling terkenal di kota Chuzhou. Guo Wei, kedengarannya familiar. Ah, dia dari sekte Xin Yi, bukan? Lelaki tua itu merenungkan nama itu sebentar dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Tidak banyak pengguna pasukan internal di Tiongkok dan oleh karena itu karena Guo Wei dapat memperoleh pasukan internal, dia cukup populer di kalangan anggota sektenya. Yah, jadi kita memang berhubungan. Sekteku sangat dekat dengan sekte Xin Yi. Senyum merekah di wajah lelaki tua itu. Meskipun demikian, kalian terlihat terlalu lemah bahkan untuk menguasai bentuk paling dasar dari tinju Xin Yi, apalagi kekuatan internal. Hehe, para remaja dari kota Chuzhou balas tersenyum malu. Di antara mereka, hanya 2 orang yang telah berlatih taekwondo dan karate selama beberapa tahun di kelompok minat sekolah. Tak satu pun dari mereka yang mengikuti pelatihan seni bela diri yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka hampir tidak tahu apa itu tinju Xin Yi, apalagi kekuatan internal. Kakek, apa itu kekuatan internal? Zhang Yumeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki wajah imut dan suara anak kucing, favorit di kalangan orang tua. Kamu bahkan tidak tahu apa itu kekuatan internal. Guo Wei tidak membicarakannya. Kecurigaan lelaki tua itu tumbuh lagi ketika dia mengamati para remaja itu dengan lebih cermat. Namun, dia tahu bahwa bagian danau ini ditutup dan tidak ada orang biasa yang bisa melewati blokade. Ditambah lagi, mereka mengenal Guo Wei dan karena itu dia bertaruh bahwa mereka harus menjadi anggota dunia seni bela diri. Pada akhirnya, lelaki tua itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku akan memberitahu kalian. Bahkan jika aku tidak memberitahumu tentang hal itu sekarang, gurumu akan memberitahumu cepat atau lambat. Bukan itu masalahnya, sebuah rahasia. Yang disebut kekuatan internal adalah energi di dalam tubuh manusia. Seseorang perlu mengolah energi ini agar berguna. Setelah terbentuk, energi ini dapat membuat manusia berlari secepat kuda dan mengangkat beban ribuan ton dengan kekuatan yang sama. Tenang. Biasanya, seorang seniman bela diri angkatan dalam harus mampu melawan lebih dari selusin orang rata-rata pada saat yang sama. Petik 2. Jadi, apakah kamu memberitahuku bahwa apa yang mereka tunjukkan kepada kita di TV adalah nyata? Seru Yang Chao, Su Rongfei dan Zhang Yumeng tidak membelinya, dan bahkan Li Yichen dan Tuan Muda Han mengerutkan alis mereka karena tidak percaya. Namun, Jiang Churan sedikit menggigil saat dia mengingat kenangan Chen Fan memanggil naga di awan. Apakah itu kekuatan internal atau mantra Dharma? Mungkinkah Chen Fan benar-benar ahli kekuatan internal? Jiang Churan bingung. Hehe, gurumu Guo Wei misalnya, dia telah mencapai kesuksesan awal dalam budidaya kekuatan internal. Dia bisa mendobrak gerbang yang terbuat dari besi dengan mudah. Kata lelaki tua itu dengan suara menghina. Jiang Churan telah menyadari rasa jijik dalam suara lelaki tua itu, jadi dia bertanya, jadi, aku yakin kakek jauh lebih kuat daripada guru kita. Lelaki tua itu tersenyum dan tetap diam, namun, bocah lelaki kurang ajar itu berkata, tentu saja. Guo Wei hanyalah seniman bela diri terbaik dari sekte Xin Yi.
Kakekku adalah ketua sekte dari Sekte Tinju Tujuh Bunuh 20 tahun yang lalu. Dia adalah pengguna pasukan dalam tingkat puncak dan telah membunuh lebih dari 100 serigala kayu ketika dia masih muda. Xiao Hu, duduklah dan diamlah. Orang tua itu memotong pendek anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu menggoyangkan kepalanya beberapa kali dan duduk dengan patuh. Namun, semua orang telah mendengar kata-kata Xiao Hu, jadi mereka saling memandang dengan ketakutan. Sekte Tinju Tujuh Bunuh, pengguna pasukan internal tingkat puncak, membunuh Timberwolves dengan tangan kosong. Mengapa tindakan ini terdengar berlebihan? Timberwolves adalah binatang buas yang mematikan dan bertemu dengan salah satu dari mereka saja akan membahayakan nyawa manusia, apalagi 100 ekor. Aku yakin lelaki tua itu mungkin sedang menceritakan beberapa kisah liar kepada cucunya. Li Yichen menghitung. Lelaki tua itu menyadari keraguan remaja itu dan oleh karena itu dia menghela nafas dan berkata, itu sudah lama sekali. Bahkan sejak aku dikalahkan oleh musuh, aku hampir tidak bisa bertahan melawan pengguna pasukan internal yang sukses dan fenomenal. Petik 2. Siapa yang bisa mengalahkanmu karena kamu sudah terdengar begitu kuat? Zhang Yumeng bertanya sambil mengibaskan bulu matanya. Hehe, meskipun aku adalah pejuang angkatan dalam puncak, ada juga Grandmaster Transcendent Semi-Transcendent dan sejati di atasku. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, kecewa dengan kenangan lamanya. Orang yang telah mengalahkanku adalah Lei Qianjue. Lei Qianjue, ini adalah kedua kalinya semua orang mendengar nama ini, dan akhirnya mulai membunyikan bel. Bagian perairan ini ditutup untuk pertempuran antara Lei Qianjue dan Chen Beixuan. Jelas bagi semua orang betapa penting keduanya karena bahkan tempat wisata populer pun harus ditutup karena kecocokan mereka. Nah, yang sedang memancing itu adalah Lei Qianjue. Lelaki tua itu mengarahkan bibirnya ke tengah danau. Kemarahan dan kemarahan yang telah berkobar selama beberapa dekade masih terlihat di mata lelaki tua itu. Itu Lei Qianjue. Jiang Churan dan teman-temannya melihat ke tengah danau dan melihat seorang lelaki tua berjas putih duduk di perahu di tengah danau. Dia tampak seperti seorang nelayan biasa dan tidak ada yang luar biasa. Di atas pengguna kekuatan internal adalah Grandmaster Transcendent. Bahkan jika Lei Qianjue bukan Grandmaster Transcendent terkuat, dia setidaknya berada di daftar 5 besar. Orang tua itu menghela nafas. Dia berada satu tingkat di bawah Lei Qianjue ketika mereka diadu satu sama lain. Namun, terkadang, bahkan murid Lei Qianjue pun bisa mengalahkan lelaki tua itu dengan mudah. Lebih buruk lagi, kondisi fisik dan kemampuan lelaki tua itu semakin memburuk dari hari ke hari. Di mana mereka akan bertarung? Di perahu kecil itu, mengapa mereka tidak memilih tempat yang lebih nyaman, misalnya gym? Li Yichen bertanya dengan bingung. Yang Chao dan Zhang Yumeng mengangguk setuju dengan saran Li Yichen. Terlalu berbahaya untuk bertarung di perahu kecil itu, satu gerakan salah, mereka semua akan jatuh ke dalam danau. Haha, perahu itu, haha. Dimnya, pria tua itu tertawa terbahak-bahak, membuat Zhang Yumeng dan remaja lainnya semakin bingung dari sebelumnya. Seorang Grandmaster bisa berjalan di langit dan berjalan di atas air. Hanya ketika mereka tidak dibatasi oleh ruang, para Grandmaster yang kuat ini dapat melepaskan kekuatan mereka sepenuhnya. Orang tua itu memasang wajah tegang dan kemudian berkata dengan nada menghina, hanya amatir yang bertarung di gym. Kedua Grandmaster dapat dengan mudah menghancurkan gym dalam waktu kurang dari 3 detik. Benar-benar, Zhang Yumeng dan teman-temannya hanya bisa menatap. Li Yichen tetap diam, tapi matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Yah, bukan salah anak-anakmu jika tidak mengetahui hal itu. Sejak Lei Qianjue dikalahkan oleh Ye Nantian 17 tahun yang lalu, tidak ada lagi pertarungan antar Grandmaster. Grandmaster adalah kekuatan dominan di seluruh wilayah, landasan stabilitas regional, dan oleh karena itu mereka tidak membiarkan diri mereka terlibat dalam konfrontasi dengan mudah. Jika bukan karena Grandmaster muda yang tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan, kita bahkan tidak akan beruntung menyaksikan pertarungan ini. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, tiba-tiba, matanya berbinar saat dia melihat ke kejauhan. Grandmaster lain ada di sini. Di sekitar mereka, banyak seni bela diri tiba-tiba bangkit dan melihat ke arah yang sama. Zhang Yumeng juga melihatnya tetapi tidak melihat apapun selain danau kosong. Di mana dia? Zhang Yumeng mencari di permukaan danau apakah ada tanda-tanda keributan, dan kemudian dia menemukannya. Sebuah titik hitam kecil muncul di cakrawala. Titik itu awalnya sebesar ibu jari, lalu membesar menjadi sebesar bola basket.
Pada saat itu, semua orang dapat mengetahui bahwa titik tersebut adalah seseorang yang sedang berlari melintasi danau di atas air. Apa? Zhang Yumeng tercengang. Tiba-tiba, orang yang berlari itu menggeram, suaranya mengirimkan gelombang kejut ke seberang danau, menimbulkan gelombang di permukaan yang tadinya tenang. Suaranya sangat keras ketika sampai ke telinga semua orang. Saudara Lei, kamu masih terlihat cukup baik setelah 17 tahun. Ketika dia mengucapkan, saudara, dia masih berada beberapa ratus meter jauhnya, namun ketika dia menyelesaikan kalimatnya, dia sudah sampai di tengah danau. Jaraknya cukup dekat sehingga remaja dari kota Chuzhou dapat melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah Daois dengan garis-garis hitam dan putih. Setiap kali kaki pria itu menyentuh air, meninggalkan bekas berbentuk simbol Tai Chi. Dilihat dari jauh, seolah-olah simbol-simbol Tai Chi ini telah membawanya melintasi danau, membuat pria parubaya itu menyerupai makhluk abadi dengan kekuatan dunia lain. Itu, Zhang Yumeng dan teman-temannya tidak bisa berkata-kata. Bahkan Li Yichen terguncang melihat pemandangan itu. Betapapun hebatnya masa lalu lelaki tua itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemampuan lelaki parubaya itu berbicara di atas air. Grandmaster dari Sekte Tai Chi, Chen Jiuyang. Orang tua dari Seven Killfish Sect berseru dengan keras. Matanya dipenuhi penyesalan dan rasa iri. Dibandingkan dengan Sekte Tai Chi, Sekte Tinju Tujuh Bunuh hanyalah sebuah kelompok kecil. Sejak kekalahannya, Sekte Tinju Tujuh Bunuh jatuh dari kejayaannya dan jumlah anggota sekte berkurang. Bagaimana kabarmu, Saudara Chen? Orang tua yang sedang memancing di tengah danau akhirnya memecah kesunyian. Yah, tidak sebaik kamu, Saudara Lei. Saya hanya akan menurun dari sini. Chen Jiuyang tersenyum masam. Aku masih bisa berdebat denganmu 17 tahun yang lalu, tapi 17 tahun kemudian, aku bahkan tidak bisa mengalahkan muridmu. Aku sangat malu pada diriku sendiri sehingga aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapimu lagi. Chen Jiuyang berdiri kokoh di atas air, didukung oleh hembusan angin kencang di bawah kakinya. Angin yang bertiup dari kakinya terjun ke dalam air sehingga menimbulkan gelombang setinggi 1 meter. Ia mengangkat tubuh lelaki tua itu ke udara di atas air. Romon sebenarnya bukan muridku. Dia pernah belajar di bawah bimbingan banyak master seni bela diri campuran lainnya dan fasih dalam hampir semua jenis seni bela diri. Aku hanya memberikan beberapa nasihat dan bimbingan terbatas. Orang tua itu berkata perlahan. Bimbinganmu yang terbatas telah menjadikannya seorang Grandmaster. Saudaraku, aku benar-benar harus mengakui bahwa aku tidak tahu seberapa kuat yang kamu miliki. Saya bertaruh Ye Nantian akan menjadi satu-satunya lawan Anda yang layak di dunia, keluh Chen Jiuyang. Kamu Nantian, orang tua itu tiba-tiba mengencangkan punggungnya dan menyingkirkan pancingnya. Setelah aku membunuh Chen Beixuan dan membalaskan dendam muridku, aku akan pergi ke utara menuju Gunung Yan dan melihat apakah aku bisa belajar satu atau dua hal dari Ye Nantian yang perkasa. Kedua Grandmaster itu berbincang satu sama lain sementara para penonton tetap diam karena ketakutan. Bahkan Li Yichen dan Yang Chao telah menutup bibir mereka saat mencoba mengatasi ketakutan yang sangat besar terhadap kedua pembicara tersebut. Jadi apa yang dikatakan lelaki tua dan cucunya itu benar. Seni bela diri dan kekuatan dunia lain seperti berjalan di atas air, dan membunuh orang dari jarak jauh memang ada di dunia ini. Li Yichen tercengang. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Chen Jiuyang berjalan melintasi danau dengan kaki telanjang, itu adalah pemandangan yang berasal dari legenda dan dongeng. Chen Jiuyang mengaku bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan murid lelaki tua lainnya. Seberapa kuat sebenarnya nelayan tua itu? Dan seberapa kuat Chen Beixuan? Semua orang menunggu pertarungan dimulai dengan penuh harap. Sementara itu, Lu Yanwu masih menunggu di luar ICU. Chen Fan telah berada di dalam selama 3 hari. Apakah dia masih bisa menghadiri pertarungan Grandmaster di Danau Barat? Kota Lin, Hotel Rakyat Nomor 1, Unit Perawatan Intensif. Musim semi telah tiba lebih awal di dalam ruangan tempat Lu Yansui dirawat. Bunga bakung bermekaran di samping tempat tidur orang sakit, begitu pula bunga lili. Tanaman merambat memanjat ke jendela, menghalangi sinar matahari. Bang! Prasasti kehidupan abadi yang tergantung di atas kepala Lu Yansui akhirnya menghabiskan sisa energinya dan hancur, berubah menjadi kepulan kabut warna-warni. Setelah 3 hari perawatan intensif, Lu Yansui dibawa kembali dari ambang kematian dan kehidupan dan kecantikannya dipulihkan. Saat itu,
seorang wanita cantik berambut hitam dengan kulit porselen dan wajah cantik terbaring di tempat tidur. Sudahkah kita selesai? Gadis itu bertanya dengan lembut, suaranya dipenuhi penyesalan. Dia telah menyaksikan pemuda di sampingnya, bekerja siang dan malam selama 3 hari berturut-turut tanpa istirahat. Jika Chen Fan tidak memiliki badan panjang umur Azure Tirk yang dapat terus-menerus memanfaatkan energi di sekitarnya, dia pasti sudah jatuh ke tanah karena kelelahan. Jangan khawatir, kamu sudah sembuh sekarang. Chen Fan menjentikkan jarinya dan ilusi menjadi fokus dari udara tipis. Itu adalah cermin yang sepertinya terbuat dari sejenis kristal. Itu tepat di depan wajah Luyan Sui, mencerminkan kecantikan gadis itu hingga ke detail terbaiknya. Itu aku. Luyan Sui mengusap pipinya dan bertanya dengan tidak percaya. Gadis di cermin itu memiliki aura sikap acuh tak acuh. Matanya bersinar seperti 2 mutiara hitam. Semua fitur di wajahnya, baik hidung, mata, atau mulut, semuanya berjajar sempurna, dan menciptakan wajah yang lebih cantik dari keseluruhannya. Penampilan Luyan Sui dulunya hanya satu di antara sejuta, sekarang kecantikannya begitu mendalam dan provokatif sehingga merupakan dosa besar di mata pria saleh manapun. Tentu saja itu kamu. Chen Fan tersenyum. Chen Fan hanya membutuhkan 1 hari untuk menyelamatkan nyawa Luyan Sui. Dia telah menghabiskan sisa 2 hari dengan fokus pada peningkatan tubuh Luyan Sui, mengubah kumparan fana menjadi tubuh roh. Meskipun Luyan Sui masih manusia biasa, kondisi fisiknya lebih baik daripada atlet top dunia. Dia akan dapat hidup lebih dari 100 tahun dengan mudah dan kebal terhadap penyakit. Jika dia mengikuti pelatihan seni bela diri sekarang, dia akan melampaui orang-orang seperti Gao Baiseng dan Luyan Sui dengan mudah. Adapun kecantikannya, itu hanyalah lapisan gula pada kuenya. Anggap saja itu sebagai kompensasi atas penderitaanmu selama 3 bulan terakhir. Chen Fan berpikir sendiri. Garis putih muncul di telapak tangannya. Ki dingin yang ditanam Lai Qianjue di dalam diri gadis itu menggunakan seni 1000 tipuan masih mengeluarkan rasa dingin yang menggigit bahkan setelah 3 bulan dan meninggalkan bekas radang dingin di telapak tangan Chen Fan. Lai Qianjue, Chen Fan menyipitkan matanya saat api biru menari-nari di pupil matanya. Saya tahu bahwa dia adalah seorang kultivator yang kuat hanya dengan ki yang dia tanam di dalam Luyan Sui. Dia telah melanggar batasan kekuatan internal dan mampu menyempurnakan ki sejati menjadi esensi sejati. Saya yakin kekuatannya telah mencapai tingkat pencerahan halus, selain itu dia mungkin tidak memiliki kekuatan ilahi atau mantra dharma. Sayang sekali kamu memilih orang yang salah. Kamu seharusnya bertarung denganku sebelum aku mencapai pencerahan etiril. Chen Fan bangkit dan gerakannya menggerakkan Luyan Sui. Dia buru-buru bertanya, apakah kamu akan pergi lagi? Saya hanya perlu menangani bisnis dengan cepat. Saya akan kembali. Chen Fan berkata dengan ringan. Bisnis apa? Luyan Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk membunuh Lai Qianjue, jawab Chen Fan. Sementara itu, di Danau Barat, semakin banyak seniman bela diri muncul di bagian danau yang tertutup. Di antara mereka bahkan ada beberapa orang kulit putih bermata biru berambut pirang serta beberapa orang asing berkulit pendek dan gelap. Danau itu terisi dengan cepat. Ada begitu banyak orang asing juga. Apakah mereka semua seniman bela diri? Zhang Yumeng bertanya dengan heran. Apa yang membuatmu berpikir bahwa tidak ada seniman bela diri di luar negeri? Kekuatan internal hanyalah salah satu dari banyak metode berlatih seni bela diri. Ada juga penyempurnaan fisik, Muay Thai kuno, seni bela diri campuran, dan apa saja yang kamu miliki. Masing-masing cabang bisa menghasilkan petarung yang tidak kalah kuatnya dengan pengguna pasukan internal. Murid Lai Qianjue, Romon, misalnya, dia adalah contoh sempurna dari seseorang yang tahu cara menggabungkan semua jenis teknik seni bela diri, baik timur atau barat, internal atau eksternal, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Lai Qianjue telah mendominasi dunia seni bela diri selama lebih dari 1 dekade di luar negeri dan dia adalah raja yang dinobatkan dari semua Grandmaster yang tinggal di luar Tiongkok. Muridnya, Romon adalah pemimpin komunitas Tionghoa di Kanada sekaligus pemimpin Sekte Hong. Di sisi lain, Chen Beixuan baru-baru ini naik ke tampuk kekuasaan di usia yang sangat muda. Dia telah mencapai keadaan transenden sebelum usia 20 tahun dan membunuh Grandmaster Lu Tianfen dari keluarga Lu. Oleh karena itu, tidak ada seniman bela diri yang melewatkan kesempatan untuk menyaksikan pertarungan abad ini. Bahkan mereka yang tinggal di Afrika pun akan terbang untuk menyaksikan pertarungan itu. Petik 2.
Benarkah? Zhang Yumeng membuat wajah terkejut dan sedikit menjulurkan ujung lidahnya. Jiang Churan dan Su Rongfei sama-sama terkejut dengan kenyataan bahwa Li Yichen melihatnya, berkeliling dan tiba-tiba melihat seseorang yang dikenalnya. Jadi dia menepuk bahu Tuan Muda Han dan bertanya, "Tuan Muda Han, bukankah itu CEO Grup Gus?" "Oh, iya, benar sekali." Tuan Muda Han melihat ke arah yang dilihat temannya. Segera, keterkejutan dan keterkejutan terlihat di seluruh wajahnya. Grup Gus adalah perusahaan milik publik yang bernilai lebih dari beberapa triliun. Gu Xuanhui adalah CEO perusahaan tersebut. Mengapa dia ada di sini? Dan siapa lelaki tua yang berdiri di hadapannya itu? Gu Xuanhui yang mereka bicarakan adalah CEO dari Gus Group yang terkenal. Dia telah berhasil masuk ke dalam daftar 100 teratas dalam daftar orang kaya Hurun, seorang raja sejati. Dia seharusnya bisa masuk 10 besar, jika bukan 5 besar, di seluruh provinsi Jiangnan dan sering menjadi tamu kehormatan di acara-acara publik. Namun, di sana-sini, Taipan yang berkuasa itu berdiri dengan hormat di belakang seorang lelaki tua berwajah kurus. "Siapa Gu Xuanhui? Aku tidak tahu siapa yang kalian bicarakan. Namun, aku mengenal lelaki tua yang berdiri di haluan kapal. Dia adalah penguasa keluarga Gu, seorang guru semi-transenden. Kekuatannya setara dengan Su Wudi dari sekte Anda. Namun, saya yakin hal itu tidak lagi terjadi karena Chen Beixuan telah merobek salah satu lengan Su Wudi." Orang tua dari Seven Killfish Sect mengeluh. Tuan keluarga Gu, semi-transenden, Li Yichen dan Tuan Muda Han sama-sama tercengang dengan nama dan jargon yang aneh itu. Meskipun mereka tidak tahu apa arti kata-kata itu, mereka tahu bahwa Gu Xuanhui adalah seorang miliarder ultra dan akan membutuhkan prestise dan kekuatan yang sangat besar untuk membuatnya berdiri dengan penuh hormat di belakang siapapun. Sejalan dengan pemikiran tersebut, mereka bertaruh bahwa menjadi master semi-transenden akan membuat seseorang menjadi lebih kuat daripada seseorang yang memiliki ratusan miliar. Ren Yuanhang dari Heavenly Capital Inc. juga ada di sini. Oh, dan ada Li Jinlong dari Greenfin Pharmaceuticals. Wu Xiuzu dari Su Chen Group. Li Yichen mengidentifikasi beberapa pengusaha dan Taipan terkenal. Namun, semua orang yang dia kenal berdiri dengan patuh di belakang pria atau wanita lain di depan haluan. Orang tua itu dengan sigap memberikan nama orang-orang itu. Tuan keluarga dari keluarga Ren, Tuan dari keluarga Li Tanaman Merambat Hijau, Ketua Sekte dari Sekte 8 Trigram. Seiring dengan kelanjutan cerita orang tua itu, Li Yichen dan teman-temannya menjadi semakin terkejut dengan betapa besarnya kendali yang dimiliki para seniman bela diri di setiap aspek dunia. Mereka adalah pemimpin di semua jenis industri, termasuk beberapa perusahaan asing. Bahkan CEO atau ketua dewan direksi perusahaan-perusahaan ini tidak lebih dari boneka mereka. Orang-orang ini menguasai begitu banyak kekayaan dan kekuasaan sehingga jika mereka melarang bersama-sama, mereka akan menyaingi sebuah negara kecil. Namun, mereka bahkan bukan pejuang saat ini, dan mereka hanya di sini untuk menyaksikan bentrokan dua tokoh yang lebih berkuasa. Jadi, seberapa kuat sebenarnya Lei Qianjue dan Chen Beixuan? Dan seberapa besar rasa hormat yang mereka berikan? Li Yichen dan Tuan Muda Han saling bertukar pandang. Mereka akhirnya mengerti mengapa provinsi tersebut memerintahkan pemerintah kota untuk menutup danau tersebut. Ini semua adalah yang terbaik di Tiongkok. 1 jam, 2, 3. Penonton menunggu dengan sabar dari pagi hingga matahari terbenam. Pada sore hari, gerimis ringan mulai turun yang membuat danau tampak lebih suram dan berkabut dari sebelumnya. Gadis-gadis itu telah pergi ke bawah geladak tetapi seniman bela diri itu tidak keberatan dengan hujan. Mereka berdiri diam di haluan dan menunggu dengan sabar. Di mana Chen Beixuan? Zhang Yumeng menjulurkan kepalanya dari bawah geladak dan bertanya dengan rasa bosan. "Apa terburu-buru? Bahkan Lei Qianjue menunggu lebih sabar darimu." Orang tua itu duduk bersila di atas perahu dan menjawab. Cucunya mengikuti teladan kakeknya dan juga duduk bersila di geladak. Tapi, bahkan ketika Zhang Yumeng hendak membantah, gelombang keributan menghentikannya. Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya dan bangkit, begitu pula seniman bela diri lain di perahu lain. Gelombang gumaman gembira muncul di danau. Chen Beixuan ada di sini. Pertarungan para Grandmaster akan segera dimulai. Biarkan aku melihat seperti apa rupanya. Seorang Grandmaster berumur 20 tahun, itu tidak pernah terdengar. Kerumunan orang berkumpul di danau yang tenang dan hujan. Para Taipan dan tokoh terkemuka sama-sama berusaha menyeimbangkan diri,
mencoba melihat sekilas Grandmaster muda seperti sekelompok Vengel. Apakah dia di sini? Jiang Churan dan Su Rongfei bergegas keluar dari bawah geladak dan melihat ke kejauhan dengan penuh harap. Mereka menyaksikan sebuah kapal rongsokan kecil mendekat ke arah mereka di danau berkabut. Di belakangnya ada matahari terbenam dan pagoda Lei Feng. Di depan perahu berdiri seorang pemuda berpakaian gelap. Dia tampak setampan patung marmer. Di sampingnya ada beberapa gadis glamor yang masing-masing memegang payung kertas. Ketiganya tampak seperti potret dewa dan dewi yang menyanjung. Jadi itu Chen Beixuan, kenapa dia terlihat seperti Chen Fan? Zhang Yumeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Memang benar, dia memang terlihat seperti kakak Chen Fan, tapi dia jauh lebih tampan, dan lebih tinggi. Su Rongfei menimpali. Jiang Churan terkejut saat pertama kali melihat pemuda itu. Kemudian dia menghela nafas karena banyak emosi yang kuat namun saling bertentangan berbenturan di dalam dirinya. Dia berharap pemuda itu adalah Chen Fan, tetapi pemikiran bahwa tebakannya benar juga membuatnya takut. Tiba-tiba, Tuan Muda Han berteriak, gadis berpakaian hijau itu adalah Lu Yanwu dari grup Lu, bukan? Dia adalah diva di antara para elit kota Lin. Banyak pengusaha muda sukses yang tertarik padanya. Apakah dia juga seorang seniman bela diri? Li Yichen tetap diam karena dia juga kehilangan kata-kata. Akhirnya, lelaki tua yang sedang memancing di tengah malam itu perlahan bangkit. Dia melepas topinya dan memperlihatkan rambut putihnya serta wajahnya yang sangat muda. Tubuhnya yang besar, rambut putih, dan wajah mudanya melukiskan potret dirinya yang aneh dan seperti dunia lain. Dia adalah Grandmaster dari Sekte Hong, Lei Qianjue. Orang tua itu berbicara, suaranya menggelegar seperti letusan gunung berapi. Chen Beixuan, kamu akhirnya tiba. Aku sudah menunggumu selama lebih dari 3 bulan, tolong jangan kecewakan aku. Suara lelaki tua itu menyapu. Danau seperti embusan angin. Suaranya sangat keras sehingga Zhang Yumeng dan teman-temannya segera menutup telinga mereka untuk meredam suaranya. Lei Qianjue, pemuda di kapal rongsokan itu mendongak, matanya berbinar. Aku datang untuk bunuh kamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia maju selangkah dan mendarat di atas air. Tiba-tiba, ombak muncul dari bawah kaki pemuda itu, dan mengguncang perahu-perahu lainnya dengan sangat keras hingga beberapa orang hampir terlempar keluar dari geladak.